Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi Maramis Ardiansah dari kelas PTLIR dengan nomor NIM 2107579. Yang pertama yaitu surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai agama. Agama secara etimologis berasal dari dua kata. Kata yang pertama yaitu kata A dan kata yang kedua yaitu gama. Kata A memiliki makna atau arti yaitu sebagai tidak, dan kata gama memiliki arti atau makna sebagai kacau. Sehingga dapat disimpulkan secara etimologis agama yaitu suatu peraturan yang bertujuan untuk membimbing manusia mencapai kehidupan yang lebih baik. Setelah datangnya bangsa Eropa atau bangsa Barat ke Indonesia, kata agama sering disebut sebagai religion. Lebih tepatnya di Indonesia lebih sering disebut sebagai religi. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yang mana asal katanya yaitu relegere yang berarti mengikat kembali. Sehingga arti agama menurut bahasa Latin tersebut yaitu hubungan terkait manusia dan Tuhan. Yang selanjutnya yaitu menurut para ahli dan ilmuwan dunia, agama memiliki arti sebagai: menurut Muhammad Abdullah Daraz, agama adalah undang-undang ketuhanan yang bertujuan untuk menuntun orang-orang yang berakal sehat untuk memilih kebaikan dunia dan kebaikan dan keberkahan akhir dan keberuntungan akhirat. Sedangkan menurut ilmuwan dunia oleh Cicero, di dalam buku tentang undang-undang disebutkan agama adalah hubungan yang terikat antara manusia dan Tuhan. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai Islam. Islam secara bahasa memiliki kata yaitu aslama yuslimu islama yang berarti kedamaian. Sedangkan menurut kitab Ad-Durusul Fiqhiyah juz awal disebutkan bahwa al-islamu huwa ad-dinul ladzi ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li syahadatil basyari bi ma'asihim wa ma'adihim, yang mana artinya yaitu al-islamu huwa, Islam yaitu ad-dinul ladzi, agama yang ja'a diturunkan bihi sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari untuk kebahagiaan manusia fi ma'adihim di dunia wa fi ma'asihim di dunia wa ma'adihim dan di akhirat.
Sedangkan untuk cara memahami Al-Quran menurut saya sendiri yaitu yang pertama kita mohon maaf Islam menurut saya sendiri yaitu yang pertama mengenal siapa Tuhan di dalam Islam. Di dalam Islam disebutkan Tuhan yang Maha Esanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita senantiasa harus memahami siapa Allah. Yang kedua yaitu siapa yang menjadi utusan atau penyampai risalah. Di dalam Islam, penyampai risalah atau nabi yang sering disebut itu nabi yaitu Nabi Muhammad SAW bin Abdullah, yang mana harus kita tahu, yang mana harus menjadi suri tauladan bagi kita, karena Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya manusia. Cara yang selanjutnya yaitu mengenal sumber-sumber hukum di dalam Islam. Sumber-sumber hukum di dalam Islam yang pertama ada Al-Quran sebagai sumber utama. Yang kedua yaitu ada hadis, yang dimana hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan segala hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan yang selanjutnya yaitu ijma atau keputusan para ulama yang bisa menyesuaikan dengan keadaan. Yang selanjutnya yaitu mengenai Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Suriah, yang mana asal bahasanya yaitu Kiryana, yang berarti bacaan suci, bagian dari kitab suci. Dan dari bahasa Ibrani yaitu Miqra, yang berarti pembacaan kisah. Secara terminologis, Al-Quran memiliki pengertian sebagai wahyu Allah yang diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan ditulis secara mutawatir untuk dijadikan pedoman hidup umat manusia agar umat manusia bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok-pokok ajaran di dalam Al-Quran yaitu yang pertama ada akidah atau keyakinan kita kepada Sang Maha Pencipta. Yang kedua yaitu ada ibadah, yaitu cara mengabdi kita. Yang selanjutnya ada muamalah atau hubungan antara manusia dengan manusia. Yang selanjutnya ada akhlak atau pola perilaku manusia. Lalu ada hukum, yang mana hukum tersebut datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik atau pencipta. Yang selanjutnya ada kisah-kisah terdahulu seperti kisah para nabi. Lalu ada dasar ilmu pengetahuan seperti dasar manusia lahir dari setetes mani. Yang selanjutnya yaitu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu dengan mengimani. Iman kepada Al-Quran merupakan salah satu rukun iman dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu mempelajarinya. Dalam mempelajari Al-Quran, yang pertama ada mendengarkan, lalu menulis, mengamalkan, dan mengamalkan. Untuk yang selanjutnya yaitu iman. Iman secara bahasa berarti tasdik atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman berarti mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan kita. Cara kita meningkatkan keimanan kita yaitu yang pertama, sering membaca Al-Quran, hadis, dan mendengarkan kisah-kisah Rasulullah SAW, para sahabat, dan membaca referensi keislaman. Yang selanjutnya yaitu banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yaitu sering-seringlah bersyukur.
bersyukur tentang diri sendiri, bersyukur tentang semua hal yang telah Allah kasih kepada kita. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.